DV. Hey teman Coach DV, apa kabar? Semoga lo beserta keluarga selalu sehat dan bahagia. Amin. Siaran Coach DV kali ini ingin sharing tentang bahagia. Bahagia yang kayak gimana? Menurut gue, idealnya bahagia itu adalah nggak ikut-ikutan kebahagiaan orang lain. Maksudnya gimana tuh? Gini, banyak kan orang yang ikut-ikutan pergi ke mall, nongkrong, cuman cuci mata doang, atau jajan-jajan kecil. Terus ada juga orang-orang yang ikutan pergi clubbing, pergi ke karaoke, dan lain sebagainya. Yang padahal kondisi keuangannya misalkan pas-pasan. Nah, buat lo yang kondisi keuangannya pas-pasan, gue sangat menyarankan jangan coba ikut-ikutan dengan sesuatu yang menurut lo atau yang lo lihat orang lain bahagia melakukannya. Jangan. Padahal kalau lo nggak bahagia sama sekali dengan melakukan itu. Lantas gimana dong? Saran gue, sudahlah. Nggak usah cari kebahagiaan dengan ikut-ikutan kayak gitu. Mending lo wujudin sendiri dengan melakukan atau mewujudkan kesenangan-kesenangan yang emang lo banget. Contoh, misalnya lo adalah orang yang demen fotografi, tapi belum punya kamera profesional. HP punya nggak? Ya udah, pakai itu dulu. Manfaatkan yang ada. Yang penting dengan yang ada itu lo bisa membahagiakan diri sendiri. Daripada lo pergi ke mall, buang-buang waktu di sana, buang-buang uang juga, mending uangnya lo tabung dan lo pergi ke suatu tempat yang bisa menjadi objek buat foto atau video lo. Hey, bukan mustahil 10, 20, atau 30 tahun kemudian foto atau kamera lo adalah sesuatu yang momentum, sesuatu yang dicari orang, atau sesuatu yang bisa membuat orang-orang bernostalgia. Gimana nggak bahagia lo? Lo melakukan kesukaan dan bisa membahagiakan orang lain. Terus, beberapa waktu kemudian, dari tabungan lo bisa beli kamera profesional. Akhirnya, lo bisa abadikan gambar-gambar atau video yang lebih berkualitas dari kualitas gambarnya. Ini keren, men. Ketimbang lo ikut-ikutan sesuatu yang nggak sebenarnya bikin lo bahagia. Lo nggak bahagia di sana. Buat apa? Apalagi, sebutlah, lo demen membaca buku. Entah itu buku pengetahuan umum, buku bacaan hiburan, atau hal-hal yang sifatnya bikin hati lo senang. Judulnya kita nih adalah generasi yang uangnya pas-pasan nih. Sebutlah seperti itu. Ya udah, mending lo kumpulin duit. Ketika lo pergi ke mall atau ke toko buku, ya memang karena lo pengen beli buku yang ingin lo baca. Hey, bukan mustahil. Dari waktu ke waktu buku yang lo kumpulkan, itu lo bisa punya library. Lo punya perpustakaan sendiri yang isinya koleksi buku-buku yang lo sukai. Ini bisa jadi warisan buat anak cucu lo atau siapapun yang membutuhkan, karena bukan mustahil 10-20 tahun kemudian buku yang lo punya itu langka. Tapi lo punya. Keren kan? Apalagi lo demen musik. Fine. Kenapa nggak lo koleksi? Meski sekarang katakan CD udah nggak umum lagi dijual di toko-toko CD, tapi kan masih ada. Beli bekasnya, atau bahkan baru di online shop misalnya, atau lo browsing ke Jalan Surabaya di Jakarta. Banyak cara untuk mengumpulkan apa CD, kaset, atau plat. Lagi-lagi, itu bisa jadi peninggalan yang berharga. Karena apa? Karena kesenangan itu adalah juga bisa jadi aset. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain ikut-ikutan temen yang
semua itu sebenarnya nggak kita sukai. Buat apa dipaksakan? Sedangkan gue adalah broadcaster yang juga pengisi suara iklan profesional, baik untuk iklan televisi maupun radio. Dari dulu, gue memang nggak suka pergi ke mall atau nongkrong di diskotik gitu kan, clubbing, nongkrong di kafe, karaoke, dan lain sebagainya. Itu gue nggak suka. Tapi gue terpaksa harus ke sana karena urusannya misalnya ketemu relasi. Jadi urusannya adalah duit. Bukan buang duit, ada urusan duit untuk menghasilkan duit gitu loh. Ya nggak masalah. Karena apa? Kesukaan gue yang sebenarnya adalah tetap gue lebih nyaman kalau berada di ruangan kerja gue. Di sana gue bisa berkreasi, gue membuat satu kreativitas, gue bikin program-program yang bisa gue jual pada saat itu. Nah, itu berlangsung sampai sekarang. Meski katakanlah uang pas-pasan, tapi pekerjaan gue membutuhkan mixer, membutuhkan laptop, sound card, MIDI, dan lain sebagainya. Ya sudah, daripada gue kelayapan gak karuan, ikut-ikutan temen, cuma nongkrong doang, cuci mata di mall misalnya gitu, gue gak lakukan itu. Lebih baik gue nabung, dan gue lakukan hal-hal yang lebih menyenangkan buat gue. Akhirnya apa? Dengan gue punya alat-alat yang berkorelasi dengan pekerjaan gue, akhirnya waktu pandemi, mic ini manfaat. Klien ngorder pengen suara gue untuk iklan dia, ya nggak perlu datang ke sana, cukup rekaman dari rumah, udah kirim, dapat duit, manfaat kan? Jadi gue melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan sekaligus bisa menguntungkan. Apa itu nggak baik? Gue rasa itu pilihan yang bijaksana, dan semoga bisa memotivasi lo juga. Gimana? Oke? Gue Coach TV. Sampai ketemu lagi.